Inilah jadwal tes medis Divock Origi D9. Penyerang asal Belgia Divock Origi dikabarkan bakal menjalani tes medis D9 pada hari Selasa 28 Juni 2022 pekan depan. Origi sudah berstatus tanpa klub sekarang ini. Kontraknya di Liverpool sudah habis dan tak diperpanjang. Origi pun bisa bebas pergi ke klub manapun yang ia mau. Beberapa klub tersebut berminat untuk merekrutnya. Demikian juga dengan AC Milan. Akan tapi pada akhirnya Origi dikabarkan lebih memilih gabung Rossoneri. Ada sejumlah alasan mengapa Divock Origi lebih memilih AC Milan ketimbang bertahan di Premier League. Yang pertama, di sana ia mendapatkan jaminan bermain reguler. Selain itu, Milan juga bermain di Liga Champions. Lalu ada alasan lain di luar sepak bola. Origi disebut merupakan pria menggemari dunia fashion. Jelas ia tak akan melewatkan kesempatan pindah ke kota Milan yang merupakan salah satu pusat mode dunia. Divock Origi dikabarkan sudah meraih kesepakatan personal dengan AC Milan. Ada yang menyebutkan ia dikontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan setahun. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kapan Origi akan merapat ke Milan. Sebelumnya ada kabar bahwa ia akan terbang ke Italia pada tengah pekan ini. Ia akan jadi tes medis, setelah itu Origi akan langsung tekan kontrak di Casa Milan. Akan tapi ternyata kabar itu meleset. Origi dikabarkan baru akan merapat ke Milan pada pekan depan. Ini ada kabar terkait jadwal tes medis Divock Origi. Ia disebut akan merapat ke AC Milan pada hari Selasa pekan depan. Kabar ini diungkapkan oleh Sky Sport Italia. Laporan itu menyebutkan bahwa Origi akan mendarat ke Milan sehari sebelumnya atau hari Senin 27 Juni 2022. Setelah tes medis, ia akan merampungkan transfernya ke tim asuhan Stefano Pioli tersebut. Origi kemudian akan menjadi rekrutan pertama AC Milan pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Setelah Origi datang, AC Milan mungkin akan mendatangkan satu pemain lagi di posisi penyerang. Namun kabarnya itu akan bergantung dengan Ante Rebic. Rossoneri disebut siap melegonya pada musim panas 2022 ini. Petinggi AC Milan 04 akui AC Milan tertarik datangkan Malick Thiaw. Direktur olahraga Schalke 04 Robin Schroeder mengakui bahwa AC Milan sempat menaruh minat pada Thiaw, tepatnya 6 bulan lalu atau pada musim dingin 2022. Namun dikutip dari laman Sniper Milan, kini klub jawara Serie A itu masih belum memadamkan minatnya pada bek tengah 20 tahun tersebut. Secara keseluruhan, ada banyak minat dari Serie A. Dia adalah bek tengah papan atas yang masih memiliki kontrak jangka panjang bersama kami. Dan tentu saja dia sangat cocok dengan tim kami, ucap Robin Schroeder dikutip dari Sport Bild. Ketika ditanya klub Serie A mana saja yang telah menyatakan minat pada Thiaw, Robin menjawab, tidak mengungkapkan semuanya, tapi AC Milan datang menaruh minat untuknya 6 bulan lalu. Jadi tentu saja kita berbicara tentang kategori tertentu. Namun Torino dan juga Bologna disebut-sebut sebagai sosok klub Serie A yang menaruh minat pada bek kelahiran Düsseldorf, Jerman tersebut. Menurut laman Sniper Milan, klub-klub peminat bisa memboyong Malick Thiaw keluar dari Veltins Arena apabila mereka mampu membayar nilai transfernya sebesar 8 juta euro atau setara dengan 125 miliar rupiah. Nilai tersebut dianggap cukup murah karena Thiaw adalah pemain muda yang memiliki masa depan panjang di sepak bola. Dan kontraknya bersama Schalke sebenarnya masih akan berlangsung hingga musim panas 2024 mendatang. Serius ingin rekrut Traore? Bandrol Sassuolo bikin Milan ciut. Saat berbicara pada Sky Italia, Manuel Baiocchini memberikan informasi terkini mengenai beberapa target Rossoneri untuk memperkuat lini serang. Ia pun memulai dengan memberikan konfirmasi bahwa raksasa Serie A tersebut tengah memantau Domenico Berardi dari Norverdi dengan ketertarikan yang cukup besar. Banyak manajemen menginginkan pemain untuk mempertajam sayap kanan mereka, dan belum pasti Junior Mesias bakal dipermanenkan statusnya dari Crotone. Berardi tampil memukau bersama Sassuolo dengan memas 2 digit gol dan umpan gol sekali lagi pada musim lalu. Akan tapi ia ingin melakukan lompatan dalam karirnya dengan bergabung dengan klub papan atas. Kendati demikian, ia bukan satu-satunya pemain di timnya yang tengah diburu oleh Milan. Mengingat Paulo Maldini juga di masalah tengah menggali informasi mengenai Hamed Traore. Gelandang 22 tahun tersebut merupakan pemain muda dan juga fleksibel. Namun Norverdi memasang harga tinggi hingga 30 juta euro atau 470 miliar hanya untuk duduk di meja negosiasi yang membuat Rossoneri sekarang ini memilih mundur dan mengejar profil lain. Kendati enggan membayar nominal yang diminta oleh Sassuolo, ketertarikan Milan terhadap Traore memang nyata dan mereka mungkin akan kembali mengejar pemain internasional Pantai Gading tersebut jika rival Serie A mereka bersedia menurunkan bandrol mereka terhadapnya.
belum pernah dimainkan, Milan bakal tetap pertahankan Antonio Mirante. Mirante bergabung Rossoneri saat raksasa seri tersebut mengalami krisis penjaga gawang antara Oktober hingga November saat Mike Maignan terpaksa menjalani operasi untuk mengatasi masalah pergelangan tangan. Pada waktu itu, Ciprian Tatarusanu merupakan sosok nomor satu mereka yang baru, sehingga Alessandro Pellizzari dipinjamkan ke klub lain yang membuat Stefano Pioli tak memiliki pelapis yang sesuai di skuadnya. Menurut pemberitaan Daniel Longo dari Calcio Mercato melalui akun Twitter miliknya, ada peluang bagus pemain veteran Italia tersebut akan memperbarui kontraknya selama 1 musim lagi, sehingga ia bakal memperpanjang masa tinggalnya di Milan hingga musim 2022-2023. Tentu saja dengan keberadaan kiper 38 tahun tersebut di skuad merupakan bonus yang luar biasa bagi Rossoneri. Selain berpengalaman dan memberikan penjaga gawang pilihan ketiga yang dapat diandalkan, ia bisa dihitung sebagai pemain lokal yang bakal membantu daftar skuad UEFA dan juga Serie A klub. Kendati demikian, situasi tersebut bakal membuat masa depan Pellizzari belum dapat kepastian. Mirante sendiri belum mencatat satu penampilan pun bersama Milan mengingat saat Maignan absen, Tatarusanu dipercaya oleh Pioli untuk mengisi posisi di bawah mister gawang klub. Sementara itu ketika ex bintang Lille pun pulih perannya hampir tak tergantikan di tim.